Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru, pakmu, dan pemuji. Perkenalkan, nama saya Faizal Refahwa, guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Buko-Buko, yang mana saya mahasiswa PPG Angkatan 1 dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran teknik pengolahan audio video dengan materi menganalisa dan mengaplikasikan fitur efek transisi pada video di aplikasi Adobe Premiere Pro di SMK 4 Negeri Buko-Buko. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan agar kedepannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? SMA Arkadia. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah kalian baik semua ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Sang Ustaz kita. Baiklah, silakan dipimpin doanya dulu ketua. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua. Sekarang kita mau mengambil absen. Udah Bapak kirim linknya ke grup kalian, silakan diisi. Oke, baiklah, setelah kalian mengisi absen, Bapak cek dulu ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Baiklah, sebelum kita memasuki materi baru, Bapak mau nanya dulu, kira-kira siapa yang masih ingat tentang materi kemarin? Saya Pak, Silakan, Heri. tentang spesifikasi komputer dan penggunaan menu dan tool di Adobe Premiere secara baik dan benar Pak. Oke, bagus sekali. Terus dulu ya. Oke, siapa lagi kira-kira yang masih ingat tentang spesifikasi komputer? Saya Pak. Oke, Nurlela. Hardware, software, dan sistem operasi. Oke, terima kasih Nurlela, bagus sekali. Sebutkan salah satu tool yang ada pada Adobe Premiere Pro. Siapa yang bisa? Saya Pak. Tool Razor adalah tool pemotong audio, video, dan gambar. Oke, terima kasih Anjani. Alhamdulillah kalian masih ingat tentang materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya itu akan Bapak sinkronkan dengan materi hari ini, yang mana manfaatnya kalian akan bisa lebih mengetahui tentang menjadi seorang editor, dan lapangan pekerjaannya cukup luas, bisa bekerja di instansi pemerintah, di TNI Polri juga bisa, dan mandiri. Kita masuk pada materi hari ini, yang mana materi hari ini adalah adanya membandingkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek transisi pada Adobe Premiere Pro. Nantinya kalian harus mampu membandingkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek transisi pada Adobe Premiere Pro. Yang kedua, tentang memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pada pengolahan video. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu membandingkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek transisi pada Premiere Pro dengan TT. Yang kedua, peserta didik mampu membuat video dalam berbagai efek transisi dengan baik dan benar. Setelah itu, Bapak akan melakukan penilaian nantinya, yang mana penilaian Bapak yaitu pengetahuan dan keterampilan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak mau menampilkan dua video yang sama dengan menggunakan
efek transisi yang berbeda. Tolong kalian amati, cermati. Bapak harap kalian mampu memberikan tanggapan terhadap video yang Bapak tayangkan. Oke? Setelah Bapak putarkan video, siapa kira-kira yang bisa memberikan tanggapan terhadap video tersebut? Saya Pak. Oke, silakan Fajar. Video A memiliki efek transisi lebih banyak daripada video B Pak. Oke, kata Fajar, video A lebih banyak menggunakan transisi daripada video B, yang menjadikan video tersebut sepertinya agak norak daripada video B. Oke, siapa lagi kira-kira yang bisa memberikan tanggapan? Saya Pak. Oke, silakan Alex. Video B lebih enak dilihat daripada video A, Pak, karena lebih sedikit menggunakan efek transisi, Pak. Terima kasih Alex atas tanggapannya. Kata Alex, video A lebih banyak menggunakan transisi daripada video B. Apa kalian sudah melihatnya semua tadi? Sudah. Kira-kira siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan? Saya Pak. Oke, silakan. Video A terlihat agak patah-patah dan membuat kita sebagai penonton agak terkejut. Video B lebih enak dilihat Pak. Terima kasih Hilvia. Pendapat Hilvia adalah video A itu terlihat seperti patah-patah dan video B sepertinya agak mulus. Terima kasih semua ya, kita hapus dulu. Baiklah, kita masuk pada materi hari ini, yang mana materi udah Bapak bagikan melalui WA grup kalian. Kalian bisa melihatnya kapan saja, dan Bapak mohon kepada kalian untuk membacanya dan mencermatinya. Oke, sekarang kita masuk pada materi hari ini tentang pengertian video transisi. Silakan dibaca, Neva. Video transisi adalah efek yang terdapat di antara dua video atau lebih yang telah diberikan sebuah efek. Jadi, transisi adalah efek yang terdapat di antara dua video atau lebih yang telah diberikan sebuah efek. Selanjutnya, kita akan masuk pada jenis-jenis transisi yang ada pada Adobe Premiere Pro. Transisi ini juga bisa sebenarnya kalian download di internet ya, dan juga bisa kalian tambahkan sendiri ke Adobe Premiere. Tapi untuk saat ini kita akan mengenali saja jenis transisi yang ada pada Adobe Premiere Pro yang sudah disediakan. Yang pertama, 3D motion adalah jenis transisi perpindahan klip dengan model pergerakan berdasarkan sumbu X, Y, Z yang memungkinkan. Nanti bisa kalian cobakan pada aplikasi Adobe Premiere Pro. Yang kedua, dissolve adalah transisi perlahan antara satu klip ke klip berikutnya. Klip pertama perlahan menghilang sementara klip berikutnya jadi semakin jelas. Yang ketiga, iris transisi, yaitu meniru efek dari penurunan dan pembukaan lensa kamera saat pemotretan. Pernah melihat lensa kamera? Pernah. Alhamdulillah. Yang keempat, menampilkan efek lipatan layar dari klip satu ke klip berikutnya. Layar pernah kalian melihatnya? Kira di rumah pernah melihatnya? Ya, seakan-akan seperti itu ya, kiranya dibuka. Ya, bergeser. Sampai situ ada pertanyaan? Selanjutnya kita masuk pada jenis transisi berikutnya yang mana bernama slide. Silakan dibaca Senci. Slide transisi ini menampilkan efek
pergantian layar dari klip satu ke klip berikutnya dengan pembentukan pergeseran. Dari satu klip ke klip berikutnya dengan bentuk pergeseran, bukan dibuka ya, tapi digeser. Selanjutnya web, silakan dibaca bisa. Web transisi adalah ada garis yang jelas menghapus gambar sebelumnya dan digantikan oleh gambar berikutnya. Oke, terima kasih. Gambar sebelumnya dan digantikan oleh gambar berikutnya. Efek zoom adalah efek yang menampilkan efek zoom dari klip satu ke klip berikutnya. Sampai situ ada pertanyaan? Nanti akan Bapak perlihatkan contoh efek-efek tersebut yang akan Bapak tayangkan melalui bahan video. Kita masuk pada cara menambahkan transisi pada Adobe Premiere Pro. Yang pertama yaitu dengan membuka di panel efek serta kalian buka yang bernama video transisi. Di sini sudah disediakan berbagai macam video transisi. Boleh kalian pilih salah satunya dan Bapak harapkan kalian mampu menerapkannya dan membandingkannya nanti. Langkah yang kedua adalah dengan cara menyeret dari efek kepada video yang mau kalian kasih efek tersebut. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak. Oke. Serta inilah tampilannya pada efek kontrol yang terdapat pada Adobe Premiere Pro. Nanti akan Bapak demonstrasikan supaya lebih jelas. Dan sekarang kita masuk pada cara mengedit transisi, yang mana transisi tersebut juga bisa kalian edit atau otak-atik berikutnya agar video kalian bisa lebih menarik. Yang pertama dengan cara buka panel efek kontrol di kiri atas saat bekerja. Tampilannya seperti berikut ini. Kalian juga bisa menambah panjang transisi tersebut secara keseluruhan dengan nilai durasi yang terdapat pada efek kontrol dengan cara mengarahkan kursor ke nilai ini, mengklik terus seret kiri kanan untuk merubah nilai. Ini akan membuat seluruh transisi lebih lama untuk kedua klik. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sekarang kita masuk pada untuk menyelaraskan transisi tersebut, di mana klip dipotong dengan cara buka drop down alignment dan pilih transisi yang mana dimulai dan diakhiri sesuai dengan potong kalian. Jadi transisi tersebut bisa kalian atur panjang pendeknya sesuai dengan kebutuhan video kalian. Sekarang masuk pada tahap proses exporting video. Setelah kalian bekerja, tentunya akan menghasilkan sebuah produk video yang sudah kalian kasih transisi dan kalian mampu membandingkannya. Dan Bapak harap ini dijadikan video utuh dengan cara ambil file di sini, terus pilih ekspor dan media, atau dengan cara cepat dengan menekan Ctrl M pada keyboard. Sampai situ ada pertanyaan? Baiklah, sekarang Bapak tampilkan video tentang cara menambahkan efek transisi pada Adobe Premiere Pro. Sebelum Bapak demonstrasikan nanti, langkah baiknya kita perhatikan dulu cara menambahkan efek transisi pada Adobe Premiere Pro. Nah, tolong diperhatikan ya, cara menambahkan efek transisi pada video. Oke, sekarang saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana untuk memberikan efek transisi atau perpindahan dari video yang satu, potongan video yang satu ke potongan video yang lainnya. Misalnya seperti ini kan.
Ini sudah saya siapkan. Ini potongan-potongan, sini ada 3 potongan, 1, 2, 3 potongan video. Yang mana untuk transisinya itu masih biasa, kan seperti ini. Ada diperhatikan masih seperti biasa ya. Coba kita ulang lagi. Biasa, kan seperti ini, tuh kan? Masih perpindahannya masih agak kasar. Biasa, kan seperti ini, tuh kan? Oke. Dan selanjutnya dia seperti ini ya sekali kan, oke. Nah, apabila seperti itu kan tampaknya seperti agak sedikit datar, jadi biar lebih menarik lagi harus kita berikan efek transisi di sini. Caranya adalah yang pasti disiapkan dulu videonya, potongan-potongannya disusun dengan rapi dulu seperti ini. Selanjutnya kita ke sini, ke kolom project, kemudian Ini dipilih nanti ya. Di kolom project ada yang namanya efek. masuk ke efek. Efek kita cari di sini video transisi. Nah, ini merupakan video transisi. Dan kita klik di sini. Di sini ada beberapa pilihan untuk video transisi dari 3D motion, dissolve, iris, backfill, slide dan lain-lain. Kalau saya sering menggunakan efek dissolve, ini aja karena dia tidak terlalu itu ya, dan cukup sederhana efeknya. Nah, kita ambil di sini mungkin salah satu contohnya adalah Dip to Black yang sering saya pakai. Nah, caranya tinggal klik, double klik, geser, taruh ke sini. Oke. Kemudian kita lihat seperti apa. Ada error tadi videonya. Nah, jadi seperti itu. Yang mana sebelumnya agak biasa, sekarang jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya saya akan mengambil efek yang di film distortion, misalnya yang film distortion ya. Akan ambil ini, klik 2 kali, taruh juga di sini, di antara 2 video itu. Kita play. Nah, dia berbeda seperti itu kan. Ada terlihat perbedaan kan? Ada. Oke. Nah, dia berbeda seperti itu kan. Yang ini biasa aja. Nah, kita di sini kita tes lagi. Ini. Oke, jadi itu adalah salah satu cara untuk memberikan efek transisi. Oke. Sampai situ ada pertanyaan tentang cara memasukkan efek transisi pada video? Kalau tidak, Bapak lanjut kepada jenis-jenis efek transisi yang digunakan dalam video. Ini hanya bersifat sebagian saja ya, hanya 10 buah. Nantinya kalian bisa memahami sendiri dengan cara melihat efek yang ada pada Adobe Premiere Pro. Tolong diperhatikan video tersebut. Nah, jadi efek boleh dikasih pada potongan tengah video, juga bisa kalian nantinya menyalakan pada akhir video serta pada awal video. Sampai situ ada pertanyaan? Oke, kita lanjut.
mohon dilihat ya tentang jenis efeknya dan perhatikan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Lebih baiknya Bapak demonstrasikan agar kalian lebih memahami. Pilihan awal pada Adobe Premiere. Sekarang kita mulai dengan menekan New Project. Terus lokasi di mana kita menyimpan. Boleh di E atau D. Sini. Terus select folder, terus beri nama sesuai dengan kelompok kalian. Terus ditekan OK. Nah, sebelumnya Bapak mau mengimpor dulu yang namanya video yang udah Bapak sediakan. Dengan cara klik kanan di sini, klik kanan, import, juga bisa kalian gunakan melalui menu bar di atas dengan menekan file, terus ambil import di sini. Juga bisa dengan cara menekan Ctrl I pada keyboard. Nah ini dia, Bapak ambil satu video yang sudah Bapak sediakan ini, terus open. Ini dia video tersebut. Terus Bapak tarik dia ke timeline. Nah, ini dia. Sekarang Bapak coba cek dulu apakah video ini berjalan atau tidak. Berjalan. Seandainya kalian tidak memerlukan musik, kalian bisa membaginya menjadi dua bagian atau membelahnya menjadi dua bagian dengan cara klik kanan terus angling. Serta musik ini bisa kalian geser ke sebelah. Kita tes lagi dan videonya tidak bermusik lagi. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang kita belah video ini menjadi 3 bahagian. Boleh lebih nantinya sesuai dengan keinginan kelompok kalian masing-masing. Bapak di sini menggunakan tool yang bernama razor. Ambil tool, terus Bapak potong pada garis biru ini sesuai dengan garis biru dengan cara klik kiri 1 kali. Ini di sini juga Bapak potong 1 kali. Terus, nah, udah terlihat kan? Di sini ada potongan video. Terus Bapak kembalikan toolnya kepada selection tool. Nah, setelah itu Bapak pilih efek pada project, terus Bapak pilih video transisi. Nah, disinilah terdapat video transisi yang akan kalian terapkan nantinya. Di sini Bapak gunakan video transisi yang bernama Dim to Black. Pak seret dia ke tengah video. Coba perhatikan, kita tes apakah ada perubahan. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk dengan cara mengedit efek transisi yang telah kita pergunakan. Ini Bapak kasih juga dulu dengan menggunakan efek transisi dissolve.
Nah, ini dia. Setelah kalian masukkan efek transisi, kalian pergi ke efek kontrol. Di sini ya, efek kontrol, tekan atau klik efek transisi pada video ini. Klik satu kali, klik kiri, muncul nggak? Ada kalian lihat kan? Nah, ini dia. Juga kalian bisa edit panjang dan pendeknya dengan cara menarik tombol bulat di sini. Nah, ini yang awal, video awalnya, yang di A, yang di B untuk akhirnya. Nah, kita tes lagi. Sampai situ ada pertanyaan? Sudah, sekarang kalian bisa menjadikannya video utuh atau menjadikannya dengan cara merender dengan langkahnya menekan apa tadi? Ctrl M. Nah, ini dia, ada Ctrl M. Sekarang kalian ubah namanya juga bisa di sini. Terus kalian pilih di sini formatnya, terserah kalian mau nanti dipergunakan buat apa. Ini ada pilihan H264 contohnya, ada tingkat resolusi di sini. Ada yang 480, 720 sampai 1080. Sampai itu ada pertanyaan? Ya. Setelah itu kalian tekan ekspor pada tombol yang sudah disediakan. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian hanya menunggu lagi. Setelah kalian melihat Bapak mendemonstrasikan, alhamdulillah kalian sudah paham. Sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, Neva, Penti, Anjani, dan Heri. Lanjut kelompok 2 ya, dengan anggota Alep, Nurlela, Sari, dan Cici. Selanjutnya kelompok 3, Liza, Senci, Ilvia, dan Fajar. Selanjutnya kelompok 4 yang dianggotakan dengan Brigita, Ilvia, Bawara, dan Rian. Setelah Bapak bagi kelompok, ada 4 kelompok. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD kalian ya. Yang mana di sini LKPD tersebut ada penjelasan di dalamnya. Yang pertama, bentuklah sebuah kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Yang kedua, di sini kalian mampu membandingkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek serta membuat video dengan berbagai efek transisi lainnya. Dan yang ketiga, tulislah hasil diskusi kalian pada kolom yang telah disediakan. Sampai situ ada pertanyaan? Ya. Oke, kelompok 1 akan Bapak beri nama dengan nama komputer. Kelompok 2 akan Bapak beri nama dengan nama kamera. Kelompok 3 akan Bapak beri nama dengan CPU. Kelompok 4 akan Bapak beri nama dengan keyboard. Udah tahu nama kelompoknya? Udah, sekarang Bapak bagikan per kelompok. Kelompok 1 mana? 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan kalian bekerja pada komputer yang telah disediakan dan gambarnya pun udah Bapak sediakan di dalamnya. Bekerjalah secara berkelompok, tapi kalian bisa bekerja secara berganti-gantian. Selamat bekerja. Ini juga bisa dedek kan? Tekan ini dulu. Terus itu ini tekan. Seperti apa tuh?
seperti tirai yang Ini membuka daun pintu, 2 daun pintu di tengah-tengah. seperti 2 daun pintu di tengah-tengah. Bisa apa? Ini teknik transisi perlahan antara satu gambar ke gambar berikutnya. Jadi kalau dia center, dia di tengah-tengah. Sementara dia di dulu. Kalau lihat di awal. Tampilan awal menggunakan efek dim to black. Karena supaya videonya terlihat lebih bagus dan tidak merah. Alhamdulillah kalian sudah bekerja secara berkelompok dan sudah menyelesaikan apa yang Bapak suruh. Apakah dalam bekerja tadi ada kendala? Tidak. Oke, tentunya kalau tidak ada kendala kalian sudah bisa menyampaikan hasil diskusi kalian yang akan diwakilkan oleh 1 orang atau 2 orang dari kelompok masing-masing. Baiklah, kita mulai saja dari kelompok 1. Kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, hasil diskusi kelompok kami yaitu kami menggunakan 3 efek dalam pembuatan video yang terdiri dari yang pertama, Through This Love, langkah terakhir setelah proses warping yang berfungsi untuk memadukan warna gambar asli dengan warna gambar yang dituju. Yang kedua, brand draws, yaitu seperti membuka 2 daun pintu dari tengah-tengah. Yang ketiga, deep to black, yaitu memberi efek hitam pada awal video. Yang kedua, alasan kami menggunakan 3 efek tersebut karena efek terlihat natural, tidak terlihat patah-patah, dan ketika ditonton nyaman dilihat. Perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu video kami menggunakan 3 efek, yaitu cross dissolve, deep to black, cross zoom. Cross dissolve adalah teknik transisi perlahan antara satu gambar ke gambar berikutnya. Deep to black adalah teknik transisi yang berangsur jelas atau berangsur pudar untuk menghalus dampak visual bagi penonton. Cross zoom adalah teknik transisi yang muncul dari kecil ke besar menggantikan video pertama. Dari kelompok CV. Hasil dari diskusi kami adalah kami menggunakan 3 efek. Efek yang kami gunakan adalah dissolve, zoom, dan tree motion. Dissolve adalah transisi perlahan antara satu kulit ke kulit berikutnya. Akan sumbu X, Y, Z yang memungkinkan. Alasannya supaya videonya terlihat lebih natural. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Jadi kelompok 3 memakai 3 efek agar videonya terlihat lebih natural. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Hasil diskusi kami menggunakan 3 efek, yaitu efek zoom, efek iris, efek cross dissolve. Efek zoom adalah efek transisi yang menampilkan efek zoom dari klip 1 ke klip berikutnya. Efek iris Videonya terlihat lebih menarik. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok lainnya? Perkenalkan, nama saya Neva. Saya perwakilan dari kelompok komputer ingin bertanya kepada kelompok kamera. Apa alasan kalian memilih efek itu tersebut? Maka nama saya Nurlela, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok komputer. Karena agar video kami lebih berkesan dan lebih menarik.
Sampai situ masih ada pertanyaan? Tidak. Oke lah, alhamdulillah kalian sudah menuntaskan pekerjaan kalian mulai dari membandingkan, menerapkan berbagai fitur efek transisi sampai menyajikan hasil karya diskusi kalian. Untuk itu Bapak akan melakukan evaluasi menggunakan aplikasi ya, yaitu kita akan memainkan kuis dengan menggunakan aplikasi. Tepuk tangan dulu buat Alek ya. Easy. Kalian mempelajari materi hari ini, kalian sudah mampu membandingkan dan menerapkan berbagai fitur efek transisi pada sebuah video dan pada aplikasi Adobe Premiere Pro. Sekarang, apa manfaatnya yang kalian rasakan hari ini setelah mempelajari materi hari ini? Siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya? Pak. Oke, silakan Pak Jan. Manfaatnya Pak, kami mampu lebih mengenal dan membandingkan efek transisi Pak. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu ya. Jadi kata Fajar, dia mampu membandingkan dan menerapkan efek transisi pada video. Kira-kira setelah kalian mempelajari materi hari ini, apakah perasaan kalian? Apa yang bisa memberikan tanggapan perasaannya? Oke, silakan. Senci. Kami sangat senang sekali karena kami akan lebih mengetahui jenis efek yang akan digunakan sesuai video. Oke, aplaus dulu ya. Jadi perasaan Senci sangat senang sekali setelah mempelajari materi hari ini. Jika materi hari ini dihubungkan dengan era kekinian, apa pendapat kalian? Siapa yang bisa? Ya Pak, Oke, silakan Ananda Heri. jika kita menguasai bidang ini, kalau dihubungkan dengan masa sekarang, kita akan mudah mendapatkan pekerjaan seperti menjadi konten kreator, editor, dan lain sebagainya Pak. Oke, terima kasih. Aplaus dulu. Buat ini sangat bagus ya. Jadi, jika dihubungkan materi ke era sekarang, kita dapat menguasainya dengan baik dan juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri seperti editor, YouTuber, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya di bidang ini. Oke, baiklah, kita tiba pada penghujung waktu. Bapak ingatkan ya, buat pertemuan besok kita akan mempelajari tentang penggunaan kamera secara baik dan benar. Baiklah, sampai situ ada pertanyaan lagi? Ya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua pimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Anda Fajar. Siapa kita?